Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Banyak ormas-ormas yang membawa bendera hitam bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang digambarkan dalam hadis ini adalah panji-panji hitam yang dibawa oleh Khalifatul Mahdi. Lalu sebenarnya apa panji-panji hitam ini? Ya, kali ini saya akan membahas apa sebenarnya panji-panji hitam yang dibawa oleh Khalifatul Mahdi itu. Pemirsa, memang banyak penafsiran mengenai panji-panji hitam ini. Ya, kebanyakan di seluruh dunia bahwa menggambarkan panji-panji hitam ini dengan bendera hitam bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi saya yakin bukan seperti itu. Ya, tidak seperti yang diilustrasikan atau digambarkan oleh orang-orang yang mengaku dia pengikut Al-Mahdi. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena saya yakin bahwa implementasi dari panji-panji hitam ini adalah suatu perdamaian, ya, menggambarkan suatu keadilan. Jadi kalau ISIS, HTI atau siapapun itu yang seolah-olah membawa bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid ini sudah merasa pengikut Ahmadi, saya sangat yakin tidak demikian itu yang sebenarnya, ya. Jadi bendera hitam yang atau panji-panji hitam yang diimplementasikan sebagai kemunculan Al-Mahdi adalah suatu bentuk perdamaian semacam itu. Jadi hitam ini saya analogikan sebagai perdamaian, bukan bendera-bendera atau simbol-simbol yang seolah-olah itu menggambarkan pengikut Al-Mahdi. Tidak demikian. Karena ya saya tahu bahwa misi apa yang dibawa oleh Al-Mahdi, tentunya perdamaian untuk seluruh alam. Jadi tidak hanya untuk kaum muslimin saja, tapi juga untuk keseluruhan alam. Sebagaimana yang saya jelaskan di video-video yang lalu, bahwa Al-Mahdi ini sangat menjunjung tinggi dengan perdamaian. Oleh sebab itu tidak hanya untuk satu golongan muslim saja,
tapi juga yang non-muslim, bahkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Demikian. Jadi kalau mengimplementasikan secara sepihak golongan muslim saja, saya yakin tidak demikian itu maknanya, makna yang sebenarnya. Oleh karena itu, coba lihat panji-panji hitam yang datang dari arah timur itu siapa? Kalau waktu itu kan Nabi menunjuk ke arah selatan di kota Makkah, ya saya yakin tentunya datang dari Indonesia. Saya yakin saat ini. Karena apa? Karena saya yakin bahwa Pak Jokowi implementasi dari keinginan luhur untuk membuat masyarakat lebih makmur, maju, dan lebih adil. Oleh karena itu, sekarang sudah banyak misalnya koruptor yang tertangkap. Bukan saat ini korupsi merajalela, tapi koruptornya yang tertangkap. Kenapa? Kalau melihat dari zamannya sehabis Pak, zaman Orde Lama ya, zaman Orde Baru hingga beberapa tahun terakhir ini, sistem ya sistem kayaknya yang yang membuat seseorang itu menjadi untuk mempunyai keinginan menjadi koruptor seperti itu ya. Oleh karena itu kehadiran Pak Jokowi sebagai presiden saat ini saya yakin implementasi dari kemunculan Al-Mahdi. Karena itu dia membenahi sistem yang ada yang memungkinkan sekali untuk seseorang itu berbuat korupsi. Macam itu. Oleh karena itu sangat ya seperti ini, sangat sulit. ya sangat sulit ya. Jadi orang-orang yang biasanya ya dengan mudah mengkorupsi uang rakyat, sekarang dengan kejelian Pak Jokowi turun langsung ke lapangan, tentu orang-orang yang biasanya mudah mengkorupsi itu akan menjadi gelagapan ya, menjadi sulit untuk berbuat korupsi. Karena itu dukung ya, jangan justru malah direcoki, dijegal dan lain-lain. Coba mana seandainya sampean mengatakan bahwa sekarang ini rezim korup, buktikan. Jadi jangan membentuk opini saja, jangan memframing bahwa seolah-olah Pak Jokowi ini koruptor, zamannya rezim korupsi. Bukan semacam itu. Memang benar koruptor saat ini banyak yang tertangkap. Justru saat inilah ya yang kemarin itu tidak terungkap, sekarang justru terungkap ya. Tapi kalau boleh jujur ya, taruhlah dari mulai zaman era rezim Orba itu ya, ini sistem kayaknya orang-orang itu berkorupsi itu kayaknya sistem. Jadi koruptor berjamaah ini sudah hal biasa
Oleh karena itu saat ini mulai terbongkar siapa-siapa yang korupsi, ya harusnya disyukuri. Jangan Pak Jokowinya yang dilengsarkan gitu loh. Ya, sampean harusnya dukung ya. Kalau ada misalkan kekurangan yang masih belum memenuhi keinginan masyarakat ya sebagian, ya usulkan. Memang untuk menata negara yang sebesar Indonesia ini tidak semudah membalikkan tangan, misal ya. memang keadilan harus ditegakkan semacam ini. Inilah bentuk penegakan hukum menuju ke arah keadilan hukum. Makanya kalau implementasi dari kemunculan Al-Mahdi adalah tercapainya keadilan di muka bumi ini, saya yakin ya saat ini sudah terjadi. Misalkan Pak Jokowi berusaha ya mempersatukan perang dagang antara Amerika dan Cina misalkan, dengan mengajak kedua-duanya untuk bahwa untuk sistem investasi yang menyebabkan kedua negara atau siapapun itu mendapatkan keuntungan bersama-sama. Semacam itu toh. Jadi tidak ada negara yang memonopoli satu perdagangan saja. Jadi kemakmuran untuk seluruh umat di dunia ini, semacam itu. Inilah panji-panji hitam itu ya. Misalkan kerajaan Arab ini mau berinvestasi di Indonesia sekarang ini sudah gejala-gejala yang baik bahwa Indonesia saat ini akan menjadikan mercusuarnya dunia. Oleh karena itu, ayo dukung, jangan direcoki. Kalau ada yang kekurangan, ya misalkan, ya usulkan, toh Pak Jokowi orangnya tidak otoriter, toh mau mendengar keluhan-keluhan masyarakat. Tapi kalau masih belum semuanya terakomodasi, ya tentunya Pak Jokowi juga hamba atau manusia yang tentunya punya kelemahan-kelemahan, dan kelemahan-kelemahan itulah yang harusnya didukung oleh sampean-sampean ini. Jangan justru direcoki. Saya yakin apa yang sampean pilih itu sebagai Khalifatul Mahdi, katakanlah semacam, saya yakin bukan itu ya. Karena itu penunjukan sampean, bukan dari Allah ya. Yang benar dari Allah ini, kita hanya tinggal membacanya. Apakah yang saya katakan ini salah? Coba, apakah kriteria yang saya sebutkan ini ada di yang lain, bukan Pak Jokowi? Karena itu ya bersikap adil lah untuk menilai seseorang baik maupun yang buruk. Jangan hanya karena sampean menjadi anak buahnya Pak Rizik misalnya, apapun yang dilakukan Pak Rizik selalu benar, walaupun dia memperolok orang lain, misalkan bunuh Ahok, misalkan bunuh Pak Jokowi goblok, ya semacam itu selalu didukung oleh sampean. Kenapa? Karena sampean sudah menafikan ke lainnya
Pak Rizik. Jadi hanya Pak Rizik saja yang menurut sampean yang paling benar dengan menghilangkan keadilan berwawasan. Misalkan Pak Jokowi yang benar selalu dikatakan salah. Pak Jokowi sudah berusaha untuk memberantas korupsi, selalu dimainkan peran agar seolah-olah Pak Jokowi ini justru menghambat pemberantasan korupsi. Dengan semacam itulah, ini namanya tidak adil. Sampai menegakkan keadilan di atas ketidakadilan sampean sendiri. Ini bukanlah contoh yang baik tentunya ya. Saya yakin bendera ya, panji-panji hitam yang dimaksud itu adalah visi perdamaian untuk kesejahteraan umat di dunia ini, untuk keadilan umat di dunia ya. Makanya saat Pak Jokowi mengambil alih Freeport, Blok Rokan ya, lalu yang lainnya itu pokoknya banyak, pembubaran Vetra ya dan lain-lain. Ini bentuk sebenarnya apa? Ini sebenarnya kan hanya Pak Jokowi tuh yang mampu mengembalikan perusahaan tersebut ke Indonesia ke tangan RI ini ya toh. Sampai ngaku nggak ngaku, yang jelas pengembalian Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam ini saat pemerintahannya Pak Jokowi itu artinya apa? Kekayaan sumber daya alam Indonesia ini kembali untuk rakyat Indonesia. Katakanlah semacam Tolut dapat kembalinya Tabut itu. Anggaplah Tabut yang saat ini kelihatan itu ya ini kembalinya Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam, pembebasan Petra. Ini yang jelas-jelas dulunya dikuasai oleh asing. Jadi jangan memfitnah Pak Jokowi pro asing. Ya, yang jelas-jelas pro rakyat Indonesia justru sampai tuduh, sampai fitnah. Ini tidak baik ya toh. Cobalah memandang dengan tendensi hati nurani ya. Kalau sampean sudah dibutakan dengan kebencian ya, tentunya tidak akan bisa memandang secara adil. Ya toh. Apapun yang dilakukan Pak Jokowi selalu sampean salahkan. Bahkan sangat besar apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk negeri ini. Misalkan pembangunan infrastruktur ya, baik infrastruktur darat, udara maupun laut. Ini kamu sampai benar-benar melihat dengan hati nurani, sampai akan tahu bahwa apa begitu besar yang telah dilakukan Pak Jokowi. Inilah kedamaian dan kemakmuran untuk rakyat ini yang sebenarnya panji-panji hitam itu, bukan bendera-bendera yang sampean tuliskan lafaz kalimat tauhid itu. Bukan simbol-simbol semacam itu, tapi perbuatan ya, perbuatan nyata yang dikerjakan oleh Pak Jokowi
untuk kemakmuran rakyat, untuk kemajuan manusia, ya untuk berkeadilan dan lain-lain. Ini contoh. Kalau sampai nuduh bahwa Pak Jokowi ini menambah hutang, coba buktikan. Bukankah Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sudah mengatakan bahwa hutang Indonesia itu masih aman, karena dilihat dari PDB-nya Indonesia itu masih kisaran 29%-an. Padahal asumsi batas saya lupa mau mengatakan batas ambang hutang itu rasionya di 60% dari PDB. Semacam itu. Kenapa kamu masih menarasikan seolah-olah Pak Jokowi ini seorang yang penumpuk hutang? Tapi yang benar saja, coba sampean dengan nyata bahwa walaupun itu menambah hutang dikit ya, tapi kan untuk kepentingan masyarakat itu nyata. Misalkan untuk membangun infrastruktur, bendungan, jalan tol, penambahan jalan-jalan protokol, terus untuk membeli palaparing agar semua masyarakat Indonesia khususnya ini dapat menikmati layanan internet secara cepat dan merata. Bukankah ini bentuk satu keadilan? Kalau sampean belum melihat ini, saya yakin sampean karena terlalu benci, apapun alasannya, apapun kebenarannya, sampean tidak bisa melihatnya. ya toh. Inilah simbol panji-panji hitam yang datang dari timur. Ya ini contoh ya saya katakan tadi bahwa Petra dibubarkan, kemudian Freeport ya diakuisisi menjadi saham 51%-nya ya. Ini untuk masyarakat Indonesia. Coba bayang, dan baru-baru ini sudah diberitakan yang saya tahu di YouTube ya, bahwa setoran Freeport ini luar biasa meningkat. Ini contoh nyata. Jangan kamu dustakan nikmat Tuhan ini. ya saya selalu mengatakan nikmat Tuhan. Karena hanya karena kebencian yang menurut sampean ini tidak sejalan dengan pemahaman sampean, tapi sampean menolak seolah-olah pilihan Allah ini sampean makzulkan macam itu. Ini sangat-sangat nyata bahwa keadilan ini sudah berjalan di atas muka bumi ini, macam itu. Kenapa kamu harus makzulkan kebenaran yang nyata-nyata ini? Bukankah sudah dicontohkan oleh Allah yang sampean paksa? Ini benar toh, seperti gubernur itu yang sampean paksakan seolah-olah pilihan sampean ini benar menurut ajaran agama, tapi kenyataannya sekarang anggaran daerah defisit ya, kemudian program-programnya tidak jelas. Masa beli lem iPhone sekian sampai 82 miliar, pembelian pulpen 123 miliar, masuk akalkah? Masuk akalkah? Ya,
Oleh karena itu sudah ditunjukkan demikian, sampai masih menolaknya. Jangan sampai seperti masyarakat Bani Israel, ya, sudah ditunjukkan Al-Masih saat itu sudah muncul, yaitu Nabi Musa. Umat Bani Israel saat itu masih tidak percaya. Jangan jadikan Indonesia ini semacam itu. Oleh karena itu saya yakin bahwa khilafah yang sampai dengung-dengungkan ini sebenarnya tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah semacam itu. Bukankah panji-panji hitam yang sampai ilustrasikan selama ini ada bendera hitam dan tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu belum pernah, ya, dimenangkan toh. Ini bukti bahwa ini bukan seperti itu Al-Mahdi yang ditunjuklah Allah itu yang sebenarnya, ya. Demikian ulasan saya mengenai panji hitam dan timur ini, ya ini itu perbuatan kedamaian menurut saya semacam itulah, ya. Jadi saat ini negara sudah berjalan keadilannya semacam itu, dan itu jangan ditolak nikmat Tuhan yang sudah hadir ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.